Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Shaimin shaimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang ke-8 ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan yang kita miliki mampu kita maksimalkan untuk mengisi hari-hari puasa dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti perintah-perintahnya agar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita pada babus siam, pada bab puasa, dan kita sudah sampai pada pembahasan ma yubtilus siam, apa saja yang membatalkan puasa kita. Bapak Ibu rahimakumullah, yang membatalkan puasa ini ada dua macam. Yang pertama, puasanya batal dan wajib mengqadanya saja, menggantinya saja. Ada juga yang batal puasanya tapi wajib mengganti dan membayar kafarat, membayar tebusan. Pertama, wajib mengqada saja jika batal. Kemudian yang kedua, wajib mengganti, mengqada ditambah dengan kafarat atau tebusan. Jadi apa saja yang membatalkan puasa dan mewajibkan untuk diganti? Yang pertama adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Jadi kalau kita makan minum sengaja di bulan puasa, maka batal puasanya dan harus diganti di hari lain. Ini pertama dan kedua. Akan tetapi jika makan karena lupa atau karena salah atau karena dipaksa, maka puasanya tidak batal. Misal, kalau kamu tidak makan, saya tembak kamu. Kemudian benar-benar dia lepas tembakan ke atas begitu, sebagai tanda benar-benar mau menembak kita. Nah, ini aruan betanda kelor makan. Ini tidak membatalkan. Kecuali teman sendiri, teman kita tidur makan, makan. Kalau tidak saya tembak kamu. Nah, ini berjorak. Lamun berjorak tidak usah kita ladeni. Ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang sahih riwayat Abi Hurairah, Nabi mengatakan, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutimma saumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Jadi barang siapa yang lupa sedangkan dia puasa, kemudian makan dan minum, maka hendaknya menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberi makan dan memberi minum. Jadi kalau kita lupa sampai kenyang, bisa kita lupa sampai kenyang, benar-benar lupa, maka itu Allah telah memberi makan kepada kita dan telah memberi minum. Itu bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tadi pertama dan kedua, yang ketiga adalah al-qai'u amdan.
yaitu muntah dengan sengaja. Misal bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di pagi sahur itu sebelum waktu sahur kita makannya terlalu kenyang. Ya lalu sahur teh misalnya ayam bakar plus ikan bakar madu plus cumi kelak asam, pokoknya luwe kita makan sebanyak-banyaknya, akhirnya kekenyangan, sulit bernapas. Karena kekenyangan susah bernapas. Nah, supaya longgar dia colokin mulutnya, diputar-putar kemudian dimuntahkan. Nah, ini yang namanya al-qai'u amdan. Ini muntah sengaja. Berarti kalau begini keadaannya, batal puasanya dan wajib mengganti di hari atau bulan lain. Nah, tapi kalau memang mau muntah sendiri tidak bisa ditahan, nggak apa-apa, tidak membatalkan. Termasuk orang mabuk dalam perjalanan juga tidak batal puasanya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Di dalam hadis yang sahih riwayat Abi Hurairah, Nabi bersabda, "Man dzara'ahul qai' falaisa 'alaihi qada." Barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, berarti dia memang benar-benar mau muntah, nggak bisa ditahan, nggak bisa di stop, maka tidak ada qada baginya, tidak wajib mengganti. Faman istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang menuntut untuk muntah sengaja, maka diwajibkan menggantinya. Ini bapak-bapak, ibu rahimakumullah. Kemudian yang keempat dan kelima yang membatalkan puasa adalah al-haidu wan nifas, yaitu haid dan nifas. Jadi ibu-ibu, walaupun tinggal 2 menit azan, kemudian keluar haidnya, batal seketika. Tapi menurut Imam Syafi'i, jadi kalau kita haid di siang hari setelah kita berniat atau zuhur atau jam 10, maka disunnahkan untuk tidak makan sampai malam, walaupun kita sudah batal. Nah, cuman kadang ibu-ibu ini harus dia tahan. Wah, jam 10 lalu tahu temen misalnya begitu. Kemudian ada sisa-sisa sahur tadi malam. Ini malik jangan teh. Aduh, ndak tahan dia ibu-ibu ini. Artinya kalau dia makan juga nggak ada masalah. Tapi disunahkan menahannya sampai azan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Nah, untuk bapak-bapak juga, untuk istrinya yang tidak hadir. Jadi kalau walaupun 2 menit atau 1 menit sebelum azan keluar, maka batal puasanya dan wajib menggantinya nanti di hari lain. Atau orang hamil, jadi tiba-tiba bronjolan aja, misalnya jarak 2 menit keluar. Nah, ini tidak ada rasa sakit, tidak ada apa, tiba-tiba keluar, berarti batal sudah puasanya dan wajib menggantinya nanti di hari lain. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah al-istimna, sawa'un kana sababuhu taqayyul ar-rajulu li zaujatihi au dhammuha ilaihi. Jadi istimna itu bahwa apa ibu-ibu, keluar mani itu baik karena dia bercumbu dengan istrinya, ini dia bercumbu, maka batal, ini batal puasanya dan wajib mengganti saja. Ini kalau bercumbu, misalnya dia peluk-pelukan sama istrinya, tidak bisa dia jaga, keluar, nah wajib diganti pada bulan berikutnya.
Makanya kalau bisa bapak-bapak kita pisah tidur di siang hari bulan suci Ramadan sama ibunya di rumah. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, tanawulu ma la yataghadza bihi minal manfadil mu'tad ilal jawb mithlu ta'atil milhil kathir fahadha yuftir fi qawli ammati ahli ilmi. Nah, ini memakan sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ini kan biasanya kalau kita minum hilang rasa haus kita, kalau kita makan hilang rasa lapar kita. Tapi ini tidak mengenyangkan. Misal garam yang kita makan, ini pertama tidak mengenyangkan, tapi sebagian besar ulama mengatakan batal puasanya. Atau kepeng kita kemok kemudian masuk ke dalam mulut, nah batal juga menurut sebagian besar pendapat ulama. Sekalipun ada ulama yang tidak membatalkan kalau sesuatu yang tidak biasa. Ini misal akrobat dia makan silet di bulan puasa, kayak akrobatik girang makan silet itu. Nah, ini kalau menurut sebagian pendapat ulama tidak batal karena tidak mengenyangkan. Ini. Nah, termasuk tadi itu tapi menurut Imam Syafi'i semua yang masuk apa saja ini, walaupun sekrup masuk batal puasanya. Jadi pokoknya yang masuk ke rongga itu membatalkan puasa. Ini bapak-bapak oleh kebanyakan para ulama. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-8, ini hati-hati bapak-bapak ibu-ibu. Wa man nawal fitra wa huwa shaim batala shaumuhu. Orang yang berniat berbuka itu, berniat membatalkan puasanya batal itu. Banyak-banyak bapak-bapak ibu-ibu. Jadi jangan sampai kita sudah berniat puasa kemudian kita batalkan. Aduh, jemaah ku puasa dek, ku puasa neke. Nih, batal. Atau bapak-bapak ibu-ibu ingat, kita berniat di awal malam, saya puasa besok pagi Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian mau dekat sahur, dia batalkan niatnya. Arundek ku puasa jemaah. Nah, ini dia batalkan. Batal niatnya. Kalau tidak berniat lagi, maka tidak sah puasanya besok. Jadi harus kita berniat lagi kalau sudah membatalkan niat. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Karena niat itu rukun puasa. Rukunnya ada 2, niat dan menahan. Jadi kalau 2 ini salah satunya kita batalkan, maka batal puasa kita. Kita batalkan niat, batal. Kita batalkan menahan, tidak kita tahan, berarti batal kita punya puasa. Ini bapak-bapak, ibu rahimakumullah. Kemudian yang ke-9, idza akala au syariba au jama'a dhannan ghurub asy-syamsi wa adamu tulu'il fajri fa dhahara khilafu dzalik fa alaihi al-qada' inda jumhuril ulama wa minhum a'immatil arba'ah. Jadi nih bapak-bapak, orang yang bangun sahur atau mau berbuka ternyata sudah terbit fajar, tapi kata dia, aduh masih gelap ini, bismillah, ini makan dia. Ternyata begitu selesai makan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ternyata orang qomat mau sholat, batal, wajib dia ganti nanti, walaupun dia yakin wah ini belum. Nah, itu termasuk imam 4 mazhab mengatakan batal. Nah, kemudian juga dia yakin terbenam
matahari ini. Misalnya ya orang ngebangun nih, padahal ngaji. Itu karena belonya itu dikira lantunan azan. Mulai nyerepek ini, mai lalu jangan. Tahu-tahu ini belum azan. Nah, berarti batal, wajib diganti nanti pada hari yang lain. Kemudian di dalam wadhaba Ishaq wa Dawud wa Ibnu Hazm, tapi Imam Ishaq, Imam Daud, Imam Ibnu Hazm, Imam Atha, Imam Urwah, Imam Hasan Al-Basri, Imam Mujahid ila anna saumahu sahih wala qada alaihi. Nah, tapi ada banyak imam juga yang mengatakan tidak batal ini puasanya. Ini tidak batal, seperti Imam Ishaq, Imam Daud, Ibnu Hazm, Imam Atha, Imam Urwah, Imam Hasan, Imam Basri, Imam Mujahid. Jadi beliau mengatakan kalau kita sudah yakin ini berbuka, kemudian setelah kita makan ternyata masih ngaji, tidak batal puasanya dan tidak wajib mengqadha. Atau dia yakin malam masih belum terbit fajar, kemudian dia masih makan aja, ternyata sudah azan, juga menurut imam-imam tadi ini tidak batal puasanya dan tidak wajib mengqadhanya. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa, terutama puasa hal-hal yang membatalkan puasa yang wajib diqadha kalau terjadi dan tidak wajib membayar kafarat atau tebusan. Nah, terkait dengan pembahasan orang yang batal puasanya dan wajib membayar kafarat, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian Bapak Ibu, jika ada 1-2 pertanyaan kita jawab, kalau tidak ada kita tutup. Ya, karena tidak ada Bapak-bapak Ibu-ibu, mudah-mudahan kita sudah memahaminya terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.